Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami muliakan dan kami hormati para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih dalam tafsir surat Al-Qiyamah juz 29, di mana dalam kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang kelima, di mana dalam ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghidupkan mereka kembali setelah kematian. Di mana orang-orang kafir tidak beriman dengan adanya hari di mana manusia itu akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia, yang kemudian tulang-tulang mereka telah berserakan? Apakah mungkin akan disatukan kemudian dihidupkan kembali sebagaimana Allah menjanjikan itu akan dibuat keadaannya sebagaimana mereka sebelum mengalami kematiannya? Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya membantah dan menyampaikan bagaimana hal itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa hal itu adalah hal yang mudah bagi Allah untuk mengembalikan mereka kepada kehidupan mereka sebelum mereka merasakan kematian, untuk kembali mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan, bahkan kuku-kuku mereka pun akan dikembalikan seperti semula oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menciptakan sebelum mereka menghadapi kematian, sebelum mereka meninggal dunia. Maka Allah sangat mampu tentunya melakukan hal ini. Maka pada ayat yang kelima ini yang kita akan sampaikan, kita akan lanjutkan. Maka orang-orang kafir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul insanu liyafjura amamah.
Maka dengan keyakinan orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, ya, maka mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul insan, bahkan mereka kata Allah Subhanahu wa taala, bal ini maknanya bahkan gitu ya. Di sini ditafsirkan oleh para ulama, bal yunkirul insanu al-ba's, bahkan mereka manusia kata para mufassir ketika menafsirkan ayat ini, bal yunkirul insanu al-ba's, ya, bahkan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, mereka tetap mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka tidak beriman kalau orang yang telah mati itu akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ciptakan kembali dengan sempurna sebagaimana Allah menciptakannya sebelum kematiannya. Ya. Oleh karenanya apa yang mereka akan lakukan? Ya, apa yang mereka kerjakan ketika mereka mengingkari hari kebangkitan ini? Mereka mengatakan liyafjura amamah. Mereka ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridul insanu liyafjura amamah. Manusia menginginkan, kata Allah Subhanahu wa taala, liyafjur. Yurid maknanya menginginkan, al-insan manusia. Ya, yuridul insan, manusia menginginkan, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang diinginkannya ketika dia mengingkari hari kebangkitan? Liyafjur, untuk terus berbuat kemaksiatan, ya, untuk terus berbuat dosa, ya, amamah, ya, pada masa kedepannya. Ya, amamah maknanya di depannya, di hadapannya. Artinya fima yastaqbil min ayyami umri. Maksudnya manusia akan terus-menerus berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, ketika mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan pada masa yang akan datang dari sisa-sisa umur mereka ini. Jadi mereka, ya, maka ini, ya, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita, apa yang membuat orang itu terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah? Karena nggak beriman dengan hari kebangkitan. Ya. Umumnya orang-orang yang tidak merasa berdosa, orang-orang yang terus-menerus dalam perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak yakin, tidak beriman ada hari kebangkitan. Ya. Ada hari di mana mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk apa? Untuk apa hari kebangkitan ini, Bapak-Bapak sekalian? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Untuk mempertanggungjawabkan amal mereka yang mereka lakukan di dunia, yang kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Ketika orang itu tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman ada hari di mana amal-amal itu akan dibalas oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, maka yang ada seperti orang kafir ini, mereka terus berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Mereka akan terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka akan melakukannya itu untuk menghabiskan sisa umur mereka di dunia. Kalau mereka tahu pasti ada, mereka tahu pastinya ya ada kematian. Mereka yakin, wah, karena di hadapannya banyak orang yang telah meninggal dunia, ada orang yang telah mendahului dia dalam kematian. Sehingga apa? Sehingga dalam menghabiskan sisa umurnya menghadapi kematian, mereka akan berbuat maksiat terus. Terus mereka akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang kafir. Bahkan mereka menantang apakah mungkin ada kiamat. Mereka mengatakan kepada ayat berikutnya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Maka orang-orang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'al, dia bertanya. Yas'al ini saya bertanya di sini, orang-orang kafir. Ya, yas'alu maknanya apa? Bertanya. Yas'alu, siapa yang bertanya di sini? Hadzal kafir. Orang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, dia bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaannya adalah dalam rangka mustab'idan. Kata para ulama, pertanyaan orang kafir ini dalam rangka mustab'idan, mengingkari sebenarnya, mengolok-olok, mengingkari akan terjadinya kiamat. Ya, dalam rangka mengolok-olok terjadi kiamat, ya, mereka mengatakan ayyana yaumul qiyamah. Mata yakunu yaumul qiyamah. Ayyan artinya kapan? Kapan terjadinya kiamat nanti? Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan menunggu kiamat, bukan pertanyaan beriman bahwa kiamat akan datang sehingga mereka mempertanyakan kapan waktunya. Tidak. Ini untuk mengolok-olok, mengingkari
ya, bahwasanya mereka sama sekali nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Ya, saya seolah-olah menantang, kapan kiamat, gitu ya. Yang mereka tidak imani. Jadi mereka bertanya dan mereka mengingkari terjadinya kiamat. Bukan mereka ingin memastikan kapan itu kiamat akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fenomena kiamat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-7, fa idza bariqal basar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana ketika kiamat itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza, maka apabila, bariqa, terbelalak, ya, al-basaru, mata saat itu. Jadi kiamat itu membuat ketika terjadinya kiamat yang begitu dahsyatnya, yang begitu mengerikan, maka membuat mata saat itu akan terbelalak melihat betapa ngerinya, dahsyatnya kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Kenapa terbelalak? Kata para mufassir, ya, ketika terjadi kiamat ini, waduhisha faz'an, karena terkejut dan membuat mereka takut. Yang mengejutkan, datangnya mengejutkan dan membuat mereka takut, mimma ra'a min ahwali yaumil qiyamah, karena melihat, ya, huru-hara melihat musibah-musibah yang begitu mengerikan yang Allah takdirkan, yang Allah berikan pada saat terjadinya kiamat. Ya, maka ketika terjadi kiamat jamaah, ya, maka terjadi peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan, menakutkan manusia sehingga membuat mata-mata yang menyaksikannya terbelalak. Ya, saking takutnya, saking terkejut dan mengerikannya melihat fenomena yang terjadi pada saat terjadinya hari kiamat. Kemudian Allah juga menyebutkan fenomena yang terjadi pada saat terjadinya kiamat. Wa khasafal qamar. Khasaf, hilang, zahab. Ya. Makna khasaf maknanya pergi lenyap, al-qamar, bulan, maka bukan bulan, cahaya hilang. Maka saat itu bulan hilang cahayanya. Ya. Maka saat terjadi kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fenomena yang terjadi untuk menunjukkan kiamat itu telah datang, di mana Allah menghilangkan cahaya bulan. Bulan tidak lagi bercahaya. Ya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan juga Allah Subhanahu wa taala pada saat itu jumi'ah dikumpulkan, wa jumi'a, dan dikumpulkanlah kata Allah. Ya, dikumpulkanlah, digabungkanlah kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, ya, yang keduanya sama-sama dihilangkan oleh Allah cahayanya. Masa digabungkan, dikumpulkan oleh Allah matahari dan bulan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan di mana cahaya keduanya dilenyapkan, dihilangkan oleh Allah. Saat itu matahari tidak lagi bercahaya, ya, tidak mengeluarkan cahayanya, tidak bersinar, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla pada terjadinya kiamat. Ya. Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, maka saking dahsyat dan ngerinya kejadian yang terjadi pada hari kiamat, musibah-musibah, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat ini, maka orang-orang saat itu yang menyaksikan kiamat ini, siapa yang menyaksikan kiamat? Orang kafir. Ya. Maka orang-orang kafir saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulul insan. Yaqul maknanya berkatalah. Ya, al-insan manusia. Ya. Maka berkatalah manusia kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saat terjadinya kiamat tersebut, saat tadi mata terbelalak melihat kengerian kiamat tadi, ya, cahaya matahari dan bulan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat terjadinya kiamat, manusia berkata kata Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya orang-orang kafir pastinya, yang saat itu dia melihat azab itu akan ditimpakan kepada mereka, mereka kemudian mengatakan pada hari itu, yauma idzin, pada saat itu, pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, mereka mengatakan ainal mafar. Ya, apa al-mafar ini? Ainal mahrab minal azab. Ya, di mana tempat untuk menyelamatkan, melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka katakan. Ya. Maka orang-orang saat itu ketika terjadinya kiamat kata Allah Azza wa Jalla,
khususnya orang-orang kafir ini, yang mereka mengingkari terjadinya hari kebangkitan, hari kiamat ini. Mereka gak beriman bahwasanya amal-amal perbuatan yang mereka kerjakan di dunia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dibalas sekecil apapun yang mereka perbuat dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka saat itu, saat mereka melihat azab akan ditimpakan kepada mereka, ya. Saat musibah dan siksa Allah akan ditimpakan kepada mereka, mereka baru kemudian bertanya, Ainal mafar? Di mana tempat melarikan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Mereka bertanya, ya, bagaimana mencari jalan keluar, mencari tempat di mana bisa mereka menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Jadi baru mereka menyesal, jemaah. Mereka baru bertanya, gimana cara menyelamatkan diri, menyelamatkan diri dari siksa yang akan Allah timpakan kepada mereka. Itu dia. Ainal mafar. Al-mafar pada asalnya secara bahasa adalah tempat melarikan diri. Ya. Melarikan diri dari apa, jamaah? Melarikan diri, menyelamatkan diri, lari untuk biar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanya oleh orang kafir. Ainal mafar? Mana tempat yang bisa mereka lari dari azab Allah, untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan kalla la wazar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika orang kafir bertanya tentang tempat untuk melarikan diri agar mereka selamat dari azab Allah? Allah mengatakan kalla laisal amru kama tatamanna. Mereka pikir mereka akan mendapatkan, ya. Mereka pikir ketika mereka mengatakan dan bertanya mana tempat, mana jalan dan tempat untuk bisa melarikan diri, ya, menyelamatkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, mereka pikir akan menemukan itu. Mereka akan diberikan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka Allah mengatakan kalla. Kalla di antara maknanya kata para mufassir, laisal amru kama tatamannahu ayyuhal insan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, masalahnya, perkaranya bukan seperti yang kau kira, kata Allah. Seperti apa yang kau inginkan wahai manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Seperti apa yang kau angan-angankan. Angan-angan mereka pasti ada jalan itu. Seolah-olah begitu, ya. Seolah-olah ketika mereka bertanya ainal mafar, ya, di mana atau mana tempat yang mereka bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, mereka pikir mereka akan mendapatkan itu. Maka Allah mengatakan, enggak mungkin, kata Allah, ya. Perkaranya bukan seperti yang kau angan-angankan, kata Allah. Seperti yang kau harapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ya, dalam rangka mencari tempat menyelamatkan diri, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la wazar. Apa la wazar? Tidak ada tempat keselamatan, kata Allah. La wazar, al-la artinya tidak ada, maksudnya la. Wazar maknanya malja laka wala manja. Wazar maknanya malja. Apa tuh malja? Tempat keselamatan, tempat menyelamatkan diri. Manja, ya, tempat sama, ya, malja tempat berlindung. Malja maknanya tempat berlindung untuk selamat dari azab Allah. Manja juga maknanya tempat menyelamatkan diri, tempat berlindung dan menyelamatkan diri. Kalau tidak ada, nggak ada bagimu, ya. Maksudnya apa? La wazar, tidak ada bagimu tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, jangan terlambat, ya. Kalau mau menyelamatkan diri, judi, bertobat kepada Allah, ya, meninggalkan maksiat, kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah tetapkan, gitu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa tidak ada tempat lain untuk mereka kembali bahkan menyelamatkan diri, ya, berlindung menyelamatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa, kata Allah, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu, kata Allah Azza wa Jalla, ya. Hanya kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ilallahi wahda, hanya kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala semata. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-mustaqar. Apa al-mustaqar? Tempat kembalinya makhluk, ya.
masirul khalaiq yaumal qiyamah wa mustaqarruhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu lah Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, al mustaqar, tempat kembalinya semua makhluk. Enggak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Enggak ada tempat pelarian, enggak ada tempat untuk menyelamatkan diri, ngumpet dari siksa Allah, enggak ada. Ya. Pada saat itu semuanya dikumpulkan di hadapan Allah. Semuanya akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa lari kemana, enggak ada. Mau lari kemana Bapak sekalian? Ya, enggak ada tempat. Kalau mungkin di dunia banyak tempat-tempat bersembunyi Pak ya. Pergi ke Singapura melarikan diri misalnya. Ya, pergi ke mana, ke tempat yang orang nggak tahu, tidak bisa terdeteksi tempat itu, mungkin bisa. Ya, ini di hari kiamat jamaah. Ya, di hari kiamat semuanya nggak ada tempat kembali kecuali dikembalikan, dikumpulkan di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah dikumpulkan. Ya, di mahsyar. Ya, manusia itu setelah dibangkitkan dari kuburnya melihat azab, nggak bisa lari kemana, kecuali mereka akan dikumpulkan di mahsyar, di tempat di mana mereka diberdirikan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal. Nggak ada lagi seperti itu. Nggak ada tempat lain Bapak. Setelah itu, setelah di mahsyar, tempatnya cuma dua: diceburkan ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, sudah. Nggak ada lagi tempatnya. Ya. Nggak ada tempat-tempat untuk melarikan diri, misalnya lari ke tempat mana gitu, nggak ada Bapak misalnya. Ya. Semua orang akan digiring, dikumpulkan, diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang itu, kata Allah, akan betul-betul dikumpulkan hanya kepada Allah tempat mereka kembali. Untuk apa? Fayujaza kullan bima yastahiq. Untuk apa mereka dikumpulkan kepada Allah? Untuk apa mereka manusia ini, mereka akan dikembalikan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang enggak ada tempat lain kecuali hanya kepada Allah. Itu apa? Fayujaza kullan bima yastahiq. Semata-mata untuk dibalas masing-masing mereka dengan apa yang layak untuk mereka mendapatkannya. Ya. Mereka akan dibalas, diberikan balasan masing-masing mereka manusia ini bima yastahiq, apa yang berhak untuk mereka terima. Atau apa yang mereka berhak untuk mendapatkan balasan. Berarti kalau kebaikan dibalas kebaikan. Ya, haknya adalah kebaikan. Kalau kemaksiatan berarti haknya azab Allah Berarti balasan yang layak, yang berhak untuk mereka terima dari kemaksiatan yang mereka lakukan adalah siksa Allah pasti. Azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada mereka. Jelas. Ya, tidak ada pilihan lain. Kalau kebaikan diberikan kebaikan, al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Allah akan membalas seadil-adilnya. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dibalas oleh Allah. Kecuali dibalas oleh Allah. Ya. Dan semua seadil-adilnya akan diberikan balasan oleh Allah. Semuanya diketahui, mana yang dulu misalnya pun berbuat baik tapi berbuat baiknya pura-pura misalnya. Tetap ada balasan, Allah tahu. Berarti bukan kebaikan berarti. Ya. Mungkin ada orang mungkin zahirnya ya dia berbuat baik. Ya, di depan orang dia orang yang dianggap baik, selalu berbuat baik. Tapi sesungguhnya kebaikannya bukan semata-mata ingin berbuat baik, ya, tapi ingin dilihat orang, pencitraan, kan gitu Pak ya. Itu juga Allah tahu itu balasannya. Allah Maha tahu balasannya. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang-orang yang tampaknya di dunia kita lihat orang baik, berbuat baik, tapi kok disiksa oleh Allah. Ya, Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu balasan atas setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Apakah dia ikhlas melakukannya, apa semata-mata melakukan kebaikan itu karena ria, untuk pencitraan, untuk dilihat orang, biar tampil baik di hadapan orang. Allah tahu. Semuanya akan dibalas oleh Allah setimpal dengan apa yang dilakukannya, sesuai dengan niatnya. Bukankah amal itu dibalas juga sesuai dengan niatnya, kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Ya. Semuanya amal-amal itu dibalas sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan dibalas amalnya sesuai dengan niatnya. Bisa jadi ada orang yang kita lihat berbuat baik tapi niatnya bukan untuk kebaikan itu. Sesuatu yang untuk suatu untuk dilihat, dipuji, pencitraan dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, yunabbaul insanu. Yunabba maknanya yukhabbar, diberitakan. An-naba ya, amma yatasal anin nabail.
ya, tentang berita. Yunabba diberitakan, annaba berita, kabar, informasi. Ya. Yunabba ini fi'il mudhari majhul, yang maknanya akan dikabarkan, kata Allah. Siapa yang dikabarkan? Al-insan, manusia. Ya. Manusia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan dikabarkan, disampaikan kepada mereka. Ya, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya. Dikabarkan tentang apa jamaah? Ya. Bijami a'mali. Ya, mereka akan dikabarkan kepada manusia ini pada hari kiamat bijami a'mali, semua amal-amalnya yang dilakukan di dunia. Semuanya akan disampaikan, diberitakan, ya, diperlihatkan, ya, di hadapan kita semuanya. Ya. Jadi bawa sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara fenomena yang ada pada hari kiamat, ya, di mana seluruh amal perbuatan kita ini akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disampaikan, diberitakan, inilah amal-amal itu. Inilah amal kita yang kita kerjakan. Ya, kita bisa menyaksikan. Ya, kita bisa menyaksikan, melihat amal perbuatan kita nanti kelak di hari kiamat. Dan itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min khairin wa syarrin. Dan semua perbuatan itu baik yang baik, yang amal soleh, yang ibadah kepada Allah, maupun yang keburukan, maksiat, semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bima qaddama, bima dengan apa, ya, manusia itu akan diberitakan, disampaikan pada hari kiamat nanti itu, bima qaddam, dengan apa yang telah diupayakannya, telah dilakukan. Ya. Dengan apa yang telah dikerjakannya di dunia. Semua perbuatannya yang dikerjakan di dunia itu akan diberitakan. Bima qaddam, bima dengan apa qaddama yang telah dilakukan, yang telah dia berikan, yang telah dia perbuat. Ya, maksudnya apa? Amal-amalnya. Ya. Diberitakan semua amalnya. Yang baik maupun yang buruk. Wa akhir, dan apa yang dia lalaikan juga akan disampaikan. Dulu antum ini, ya, ketika mau pengajian, nanti datangnya, nanti akhirnya nggak datang misalnya. Bima akhir, apa yang kita lalaikan, yang kita tunda-tunda nanti juga akan disampaikan oleh Allah. Ya. Jadi yang nanti diberitakan kepada manusia dari amal perbuatannya itu, baik yang telah dia kerjakan, bahkan juga diberitakan kata Allah bima, ya, wa akhir, dan juga baik yang dilalaikannya. Ya, perbuatan amal soleh yang dia tunda-tunda, yang kemudian dia nggak kerjain, ya, juga akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal. Ya. Ma qaddama minha fi hayati wa ma akhar. Ya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lalaikan, yang dia tunda-tunda, yang dia kemudian enggak kerjakan dari amal soleh tersebut. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya mengatakan, Allah berfirman, balil insanu. Ya, bahkan bal ini bisa maknanya tetapi, bisa maknanya bahkan, gitu ya. Allah mengatakan balil insan, bahkan manusia, kata Allah, ala nafsihi, terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, basirah, menjadi bukti yang jelas, menjadi hujjah, menjadi bukti yang jelas. Jadi manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka manusia nanti pada hari kiamat itu dialah sendiri yang akan dijadikan oleh Allah sebagai bukti, sebagai saksi yang sangat jelas atas dirinya, atas apa yang dia kerjakan dan dia tinggalkan dari perbuatannya selama di dunia. Jadi kalau di di dunia itu saksi-saksi itu biasanya dari orang lain, Pak, ya, dari orang-orang. Tapi Allah justru menjadikan saksi dan bukti atas perbuatan kita dari kita. Ya. Yang kita gak bisa mengelak. Nanti yang berbicara sebagaimana dalam surat Yasin, ya, ketika Allah meminta bukti, ya, mempertanggungjawabkan amal-amal kita, nanti yang menjadi saksi siapa? Tangan kita. Iya, betul, saya telah mencuri, ya Allah, saya yang membunuhnya, ya Allah. Bukan lisan nanti. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan, ya, hujjah yang sangat jelas, hujjah yang sangat nyata. Manusia itu sendiri yang akan menjadi bukti atas perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Itu masalah. Itu terjadi. Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insan, bahkan manusia kata Allah, dia Allah jadikan basir sebagai bukti hujjah yang jelas ya ala nafsihi, atas dirinya, dari apa yang dia perbuat ya, yang telah dia perbuat atau dia tinggalkan ya. Ketika dia meninggalkan sholat ya, nanti buktinya dia sendiri dia akan mengakui bahwasanya memang betul aku meninggalkan sholat ya Allah, betul ya Allah aku bermaksiat ya Allah. Ya, tangannya, kakinya akan mengatakan, betul kalau saya pada jam segitu ya Allah aku bermaksiat kepada Engkau, betul pada saat itu ya Allah aku beribadah kepada Engkau ya. Semuanya akan mengakui itu. Manusia akan menyaksikan, menjadi saksi bagi diri sendiri ya. Juga termasuk dengan kemaksiatannya, termasuk dengan kejahatan dan maksiat yang dilakukannya. Bahkan Allah mengatakan walau alqa ma'adzirah ya, walaupun mungkin lisannya ya, mungkin lisannya kata Allah walau alqa, walaupun dia manusia nantinya kata Allah Subhanahu wa taala alqa, walau itu apa? Walaupun, meskipun, sama kayak bahasa walau itu ternyata sama seperti bahasa Indonesia, walaupun, walau ya, walau dan kalaupun kata Allah, dan meskipun kata Allah Subhanahu wa taala alqa, manusia itu alqa menyampaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, alqa artinya menyampaikan, alqa yulki. Walaupun manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala alqa, dia menyampaikan kata Allah Subhanahu wa taala ma'adzirah. Ma'adzirah jamak dari ma'dzirah, alasan-alasan. Ya. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya walaupun manusia nantinya juga menyampaikan alasan-alasannya. Maksudnya walau jaa bi kulli ma'dziratin ya'tadzir biha an ijramih. Walaupun nantinya juga manusia di samping dia menjadi hujjah, menjadi bukti yang nyata di hadapan Allah atas perbuatannya, maka saat itu juga manusia kata Allah Subhanahu wa taala ya, itu juga akan menyampaikan kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan, menghadirkan alasan-alasan yang dia berargumentasi, beralasan atas kejahatan yang dilakukan. Ya, walaupun nanti dia juga akan mengatakan saya bermaksud begini ya Allah. Ya, dengan kedustaannya ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu la yanfa'u dzalik, tapi alasan itu enggak bermanfaat buatnya. Allah sudah tahu ya. Jadi nanti juga fenomenanya terjadi jamaah ya, manusia itu juga akan menyampaikan alasan-alasan untuk membela diri dari kemaksiatan yang dilakukan. Juga ada mereka melakukan pembelaan ya. Tapi pembelaan tadi, alasan-alasan yang dalam rangka membela kejahatan dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia ini, itu kata Allah fa innahu la yanfa'uhu dzalik, enggak bermanfaat ya, enggak diterima sama Allah. Allah sudah tahu ya. Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan ya. Mungkin mereka bermaksud ya Allah, ana mencuri ini terpaksa ya Allah ya, ya Allah ana mencuri ini terpaksa ya, untuk memenuhi kebutuhan keluargaku ya Allah. Tahu mana yang terpaksa, mana yang berpura-pura, mana yang memang hobi bermaksud kepada Allah, tahu ya. Jadi walaupun mereka nantinya menyampaikan alasan-alasan untuk membela diri dari kejahatan lakukannya, maka Allah tahu dan itu tidak bermanfaat baginya kata Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-16, Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik maknanya jangan engkau gerak ya. Apa yang maksudnya yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ayat ini, ayat yang ke-16 ini ya, ayat ini setelah berbeda pembicaraannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lagi tentang bicara orang-orang kafir tadi ya. Di mana ayat ke-16 ini Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Nabi Muhammad SAW ya. Masih menggerakkan lisan di sini ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuharrik ayyuhan nabi bil qur'ani lisanaka hina nuzulil wahyi, jangan engkau yang menggerakkan lisanmu ya untuk membaca Al-Quran saat turunnya Al-Quran itu, maksudnya itu. Jadi saat itu Nabi ketika turun wahyu ya,
Ketika wahyu itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan, diajarkan kepada Nabi, yang dibacakan di hadapan Nabi, maka saat itu Nabi SAW ingin segera membacanya, menghafalnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan, mengingatkan kepada Rasulullah SAW, jangan engkau tergesa-gesa maksudnya, ya. Jangan engkau segera membaca Al-Quran saat dia diturunkan kepada engkau wahai Nabi. Lita'jala maknanya untuk, ya, karena semata-mata, ya, ta'jal, engkau ingin terburu-buru, tergesa-gesa menghafalnya, kata Allah Subhanahu. Jadi Nabi saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, dibacakan kepada Nabi, itu Nabi inginnya segera membaca dan menghafal, tapi Allah mengatakan jangan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin Nabi memperhatikan, mendengar, diperhatikan dulu, ya, didengarkan dengan baik-baik, disimak. Maka perintah ketika Quran dibaca itu apa? Diperhatikan, kata Allah kan. Ya, bukan kita ikut membaca. Ya, ini juga ada kaitannya dengan Al-Quran itu ketika dibacakan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ini kaitannya dengan ayat lain, di mana kalau dibacakan Al-Quran, kata Allah, ya, apabila dibacakan Al-Quran, kata Allah, maka perintah Allah Al-Quran saat dibacakan itu fastami'u lahu, maka simaklah Al-Quran itu, kata Allah SWT. Jadi bukan kita ikut membaca. Jadi kalau ada orang sudah baca Quran, itu kita nggak perlu baca Quran, dengar, simak. Seperti kita misalnya menyalakan murattal, ya, itu sebetulnya adabnya terhadap Quran yang dibacakan itu adalah mendengar, memperhatikan, menyimak, simak, ditadaburi Quran itu. Nggak perlu sambil ikut membaca juga. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa ansitu, dan diamlah. Jadi adab mendengarkan Quran itu simak dan kemudian diam, dengan cara diam, diperhatikan, disimak, ditadaburi. Untuk apa itu? La'allakum turhamun, kata Allah. Biar kalian mendapatkan rahmat Allah. Biar turun rahmat itu kepada kita, biar turun rahmat, ketenangan kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Nabi SAW, begitupun Nabi SAW, saat turunnya wahyu yaitu Al-Quran kepada Nabi SAW, maka Nabi diingatkan oleh Allah, la tuharrik bihi lisanak, jangan kau gerakkan lisan, jangan kau turun membaca Al-Quran yang ketika turun kepada engkau, ya wahai Nabi. Ya. Untuk apa? Kenapa Nabi melakukan itu? Allah mengatakan lita'jala bihi, ya, semata-mata engkau ingin segera menghafalnya, kata engkau usah, kata, ya, ya, tidak usah engkau tergesa-gesa menggerakkan lisan kamu untuk menguasai, menghafal Quran itu, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan pada ayat berikutnya, alasannya inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kata Allah, inna, sesungguhnya, alaina, kewajiban kamilah, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya, kata Allah, inna, sesungguhnya, alaina, kewajiban kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jam'ahu, ya, jam'ahu, mengumpulkan Quran itu di dada. Jam'ahu, mengumpulkan. Jam'ahu maknanya apa? Mengumpulkan. Yang itu apa? Al-Quran. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkan Al-Quran itu, kata Allah Azza wa Jalla. Maksudnya mengumpulkan ini di sini, maksudnya apa? Ya, membuat Nabi hafal, memasukkan Quran itu ke dadanya Nabi, mengumpulkannya dan masukkan Quran itu ke dadanya Nabi SAW, sehingga Nabi mudah menghafal. Ya. Kemudian wa Qur'an, dan kamilah, dan kewajiban kamilah membacakan kepada engkau wahai Nabi. Ya, Qur'ana maksudnya membacakan kepada Nabi dan membuat Nabi kemudian pandai menguasai Al-Quran itu. Ya, Quran. Para ulama mengatakan juga makna Qur'an di sini, summa antaqrahu bilisanika mata syi'ta. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan Al-Qur'an itu di dadanya Rasulullah SAW, dibuat Nabi menghafal Al-Qur'an dengan itu, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa Qur'anah maknanya summa antaqrahu, kemudian engkau bisa membacanya dengan lisanmu kapan saja kamu mau. Maksud itu. Jadi ya, pertama Allah buat Nabi itu dikumpulkan Quran itu di dadanya Nabi. Ya, artinya untuk memudahkan Nabi SAW menguasai dan menghafal. Lalu setelah itu baru Allah perintahkan wa Qur'ana. Kemudian dengan itu engkau bisa baca dengan lisanmu kapan saja kamu suka. Artinya sudah ketika sudah masuk ke dalam
dadanya Rasulullah telah dikuasai oleh Rasulullah, dikuasai oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah mudahkan Nabi menghafalnya. Maka setelah itu barulah Allah mengatakan kau bebas membaca kapan saja. Ya, Masya Allah ya, begitu ya. Jadi caranya begitu Allah Subhanahu Wa Taala ya menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Begitulah Allah menurunkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW, lalu kemudian dibuat Nabi menghafal. Nabi mudah menghafal, menguasai Al-Quran, lalu diperintahkan kapan saja Nabi mau, Nabi silakan membacanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'idza qara'nahu, fa'idza maka apabila, kata Allah, ya, qara'nahu, kami telah membacakannya di hadapan. Qara'nahu, kami bacakan Al-Quran itu, ini maksudnya di hadapan Nabi maksudnya. Fa'idza qara'ahu 'alaika rasuluna Jibrilu fastami' liqira'atihi wa ansit lahu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'idza qara'nahu, maka apabila kami telah membacanya di hadapan, membacanya Al-Quran itu di hadapan Nabi. Ya. Mungkin kita akan bertanya jamaah, seperti pertanyaan pernah disampaikan kepada kita di kajian kita sebelumnya. Kenapa di Al-Quran kok Allah menggunakan dhamir kata ganti kami gitu ya? Gitu Pak, ya, pernah ditanyakan dia. Kenapa banyak dalam ayat-ayat Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatasnamakan dalam penyampaian wahyunya kepada kita dengan istilah kami, yang menggunakan kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab, dhamir nahnu. Apakah ini bermakna Allah itu banyak? Enggak. Ya, mungkin orang akan jadi, kok kenapa Allah mengatakan kami? Apakah Allah ini jamak, plural? Ya, Allah lebih dari satu begitu ya. Padahal Allah kan kita tahu Allah itu adalah Maha Esa. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, tidak Tuhan bersama Allah yang mencipta, yang berbuat. Ya, bagaimana jawabnya? Ya, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan dengan bahasa kami, itu maknanya Allah dalam melakukan perbuatan itu melibatkan makhluk. Jadi Bapak sekalian, berarti ada yang dilibatkan dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan Allah tadi. Sehingga para mufassir mengatakan, kenapa Allah mengatakan kami di sini? Itu maksudnya Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Bukan Allah langsung yang membacakan Quran di hadapan Rasul. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kami telah membaca, apabila kami membacakan Al-Quran itu di hadapanmu wahai Nabi. Itu maksudnya kami di sini. Allah perintahkan malaikat Jibril, kata para mufassir, qara'ahu 'alaika rasuluna. Ya, yaitu apabila utusan kami Jibril membacakan Al-Quran itu di hadapanmu wahai Nabi, fastami' liqira'ati, maka engkau simak. Ya, maka engkau simak bacaannya. Ya, Quran yang dibacakan di hadapan kamu ini wahai Nabi, maksud itu. Fa idza qara'nahu, ya. Fa idza qara'na, maka apabila kami membacakan Al-Quran itu kepadamu, fattabi Quran, maka ikutilah bacaan. Fattabi maknanya ikutilah, maka ikutilah, ittiba. Fattabi, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kami membacakannya Al-Quran melalui Jibril, maksudnya tadi ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada Nabi kita dalam rangka membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini, barulah kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah dibacakan oleh Jibril, baru fattabi Quran, maka ittibalah, maka ikutilah. Ya, maka ikutilah Qur'ana, bacaan Jibril itu sebagaimana dibaca. Kamu baca maksudnya, kamu ikut membaca setelah itu sebagaimana Jibril membacanya, seperti Jibril baca. Itu Bapak ya, maksudnya dia. Dan di sini kata para ulama, sebagaimana kaitan dengan hadis, dengan ayat tadi, Allah menyuruh Nabi ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran untuk menyimak. Fastami' liqira'ati, juga maknanya, ya, itu maknanya engkau simak wahai Nabi. Engkau perhatikan, engkau dengar baik-baik, engkau simak bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril tadi. Wa ansit lahu, dan diamlah. Nah itu dia. Ternyata para pasal juga menafsirkan, ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi SAW pada saat malaikat Jibril membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan membacakan di hadapannya, itu agar Nabi diam, ya,
agar Nabi diam dan menyimak bacaan yang sedang dibaca oleh malaikat Jibril. Jadi kalau sama adabnya dengan kita, kalau ada orang baca Quran di depan kita, kita diam, kita simak, atau kita setel murotal, ya kita setel kaset Quran, video Quran, ya. Itu adabnya sebagaimana umumnya adabnya ketika mendengar Al-Quran, bahkan diperintahkan pada Nabi SAW. Itu adalah menyimak istima'. Istima' bahwa sekalian itu berbeda dengan simak. Ya, simak dengan istima' berbeda. Simak itu maknanya dengar. Ya, sebetulnya itu menjadi bahasa Indonesia ya, simak ya. Simak itu artinya sebetulnya berbeda dengan istima'. Ya, tapi kalau kita artinya sama nih ya. Jadi bahasa Arab itu ada sami ayasma, itu maknanya simak, mendengar saja. Ada bahasa Arab itu istama ayastami'u, istami, itu maknanya mendengar dengan memperhatikan. Ya, kalau mendengar apa ya? Kita dengar apa ya? Ada motor, suara motor apa ya? Itu kan kita dengar tuh, tapi kita nggak perhatian, nggak peduli. Itu namanya mendengar. Ya. Tapi ketika Quran dibaca, Allah nggak nyuruh kita cukup mendengar enggak? Ya, Allah tidak menyuruh fasma'u, tidak fasma'u, tapi fastami'u kata Allah, maka dengar dan perhatikan. Bagaimana untuk menambah kita betul-betul bisa mendengar dan perhatikan? Allah menyatakan wa ansitu, dan diam. Ya, kita nyimak tapi sambil jalan-jalan, sambil berkeliaran nggak bisa nyimak. Ya, maka dua hal ini ada di antara adab yang harus dilakukan ketika orang mendengar Quran. Istima' dan insot. Yang pertama menyimak, kemudian diam. Jangan melakukan pekerjaan kalau bisa. Ya. Untuk mendapatkan apa? La'allakum turhamun. Biar apa? Biar engkau mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah ketika mendengar Al-Quran itu bukan cukup mendengar aja. Ya. Biar kita bisa mentadaburi dan mendapatkan rahmat Allah dengan mendengar Quran itu bukan sekedar dengar berarti, tapi disimak, diperhatikan, dan diam. Itu dia. Adabnya begitu. Maka sebagaimana perintah Nabi, ya, perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW saat malaikat Jibril membacakan Quran di depan Nabi disuruh diam, disuruh menyimak, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian fattabi Qur'ana, maka setelah itu engkau ikuti, kata Allah. Ittiba, engkau fattabi, ya, ini fi'il amr, kata perintah, ya, maka engkau ikuti wahai Nabi SAW Qur'ana, bacaannya. Bacaan siapa? Bacaan malaikat Jibril, ya. Maka engkau ikuti wahai Rasulullah SAW, engkau baca ya Rasulullah, kama aqra'aka iyyahu, sebagaimana Jibril membacanya untuk. Itu maksudnya. Engkau ikuti bacaannya wahai Rasul. Engkau ikuti bacaan Jibril. Engkau baca maksudnya sebagaimana Jibril membaca di hadapan kamu tadi. Ya, itu yang diperintahkan Nabi yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Ya. Lalu Allah kemudian mengatakan pada ayat berikutnya, summa inna alaina bayanah. Summa, kemudian. Jadi biar kita belajar bahwa ya sedikit-sedikit ya, apa sih arti summa. Kita sering menemukan ayat Quran summa, inna, biar setidaknya ada beberapa kata yang kita kuasai nih, sehingga memudahkan kita memahami, mengartikan, menerjemahkan Al-Quran ya, bahwasanya. Jadi coba kita pelan-pelan sedikit seperti ini, Pak ya, metodenya, biar bawa sekalian setidaknya paham perkata dari ayat Al-Quran sebelum kemudian tahu tafsirnya. Summa, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna, sesungguhnya, nah gitu ya. Summa inna, kemudian sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, alaina, atas kami, maksudnya kewajiban kami di sini. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, alaina, ya, atas kami, kewajiban kami, ya, menjadi tanggungan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bayanah, ya, bayana, penjelasan tentang Al-Quran. Ya, apa maksudnya penjelasan tentang Al-Quran ini? Kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya melalui malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan kepada engkau wahai Nabi, menjelaskan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi, ya, ma ashkala alaika fahmu min ma'ani wa ahkam, menjelaskan, ya, apa yang kamu sulit memahaminya dari makna dan hukum-hukumnya. Jadi Nabi tinggal duduk manis, ya, dengarkan Al-Quran itu disampaikan, dibacakan sama malaikat Jibril, ya,
Kemudian kewajiban Allah tadi membuat Nabi hafal, membuat Nabi menguasai Quran, termasuk membuat Nabi paham penjelasan makna dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah, sampai begitunya Allah ketika menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Nah, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam membawa Al-Quran, membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan di depan Nabi, ya. Kemudian membuat Nabi menguasai Al-Quran yang dibacakan di depan. Ya, termasuk adalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan begitu rinci, begitu detailnya sampai Nabi paham ya makna dan semua hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, gitu ya Bapak sekalian ya. Gimana dia mau menyampaikan ilmu kepada umat tapi nggak paham ya apa yang akan disampaikan? Makanya dipahamkan dulu. Di Nabi sebelum menyampaikan Quran, sebelum menyampaikan, mendakwakan Al-Quran kepada umatnya, kepada manusia, maka Nabi belajar dulu. Kan begitu ya berarti ya? Ya, begitu pun kita. Kalau kita ingin berdakwah, menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang, kita kuasai dulu berarti kebaikannya. Bahkan kalau perlu kita amalkan dulu, kita kuasai, kita amalkan, baru kita ajarkan, baru kita tularkan kepada orang lain. Begitu. Ya begitulah berdakwah bangsa. Berarti cara berdakwah gimana Pak? Mengilmui dulu. Apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita dakwahi? Apa yang mau kita ajarkan kepada manusia kebaikan itu? Berarti dipelajari dulu, diilmui dulu, dicari dulu mana dalilnya. Ya. Setelah dikuasai, setelah dipelajari, amalkan dulu buat kita. Kita amali dulu, kita baca dulu untuk diri kita dulu. Ya. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu didakwahi baru kemudian diajak manusia kepada ilmu itu. Ya begitulah Nabi SAW ya diajarkan bagaimana untuk berdakwah kepada manusia. Dibekali dulu sama Allah, ya, dibekali Quran, dipahamkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, baru Nabi dakwakan. Ya. Kemudian kembali setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengkisahkan tentang orang kafir. Ya. Bagaimana orang kafir ketika didakwah sama Nabi, ya, mereka kembali mengingkari. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyebutkan tentang orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir. Kalla, kata Allah, laisal amru kama zam. Kalla, mungkin kita selalu mendapatkan maknanya sekali-kali tidak, penyangkalan yang betul ya. Dan di sini para fasir mengatakan kalla, yaitu maknanya laisal amru kama zamtu. Perkaranya bukan seperti yang kamu prasangkakan, kata Allah SWT. Ya. Perkaranya, masalahnya kata Allah, bukan sebagaimana yang engkau kira, yang engkau anggap, yang engkau klaim, kata Allah SWT. Ya ma'syarul musyrikin. Kepada siapa ini? Kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir. Ya. Wahai orang-orang kafir, maksudnya kata Allah Azza wa Jalla, kalla. Ya. Perkaranya bukan sebagaimana yang engkau kira, yang engkau klaim, yang engkau yakini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maksudnya apa? Apa yang diyakini orang kafir tadi? Ya. Maksudnya diyakini orang kafir ini, kata para mufassir, alla ba'tsa wala jazaa. Di mana mereka meyakini enggak ada yang namanya hari kebangkitan, itu enggak ada. Itu keyakinan mereka. Ya, wala jazaa. Ya, mereka tidak yakin bahwasanya ada jaza, ada hari di mana amalnya mereka itu akan dibalas oleh Allah. Itu keyakinan mereka. Ya, itu keyakinan mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bal tuhibbunal ajilah. Oleh karenanya bahkan kalian ini, kata Allah, bal, ya, bahkan kalian ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, tuhibbuna, kalian mencintai. Tuhibbun apa artinya? Mencintai. Ya, kalian ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian ini mencintai al-ajilah. Al-ajilah itu maknanya dunia dan segala kenikmatannya. Jadi orang-orang musyrik itu keadaannya bagaimana maksudnya? Ini yang kita harus berbeda dengan mereka. Ya. Allah menggambarkan, mensifati tentang orang-orang musyrik ini, ya, yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Nggak mungkin akan dibangkitkan manusia setelah kematian, nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin ya amal-amal yang kita telah perbuat itu akan dibalas nanti ada suatu hari di mana akan dibalas, nggak ada. Itu dusta, kata mereka. Itu nggak ada itu. Ya. Sehingga apa yang mereka ya lakukan, ya bagaimana keadaan mereka setelah meyakini dengan keyakinan semacam ini, tuhibbunal ajil.
kalian ini orang-orang yang cinta dengan dunia, kata Allah. Kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ya yang tuhibbuna dunya wa zinatah. Kalian ini betul-betul orang-orang yang cinta sama dunia dan perhiasannya dan kenikmatannya. Itu begitu orang kafir. Ya, berarti karena orang kafir bagaimana Bapak? Orang yang cinta sama dunia. Ya. Orang yang cinta dengan dunia dan kenikmatannya. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Berarti bukan berarti nggak boleh cinta sama dunia. Tapi ada yang kedua. Masalah. Apa yang kedua ini? Allah mengatakan pada ayat berikutnya, wa tadharunal akhirah. Kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggalkan, melupakan akhirat dan kenikmatan. Jadi orang kafir itu begitu. Ya. Dia cinta sama dunia, seakan-akan dunia itu segala-galanya. Tidak ada kenikmatan yang setelah itu gak ada. Sehingga mereka betul-betul mencari dunia. Tujuannya adalah dunia. Bagaimana mereka bisa berpoya-poya, berhappy-happy dengan dunia. Karena bagi mereka gak ada kehidupan setelah itu. Ya. Mereka tinggalkan, mereka lupakan. Ya. Mereka meninggalkan akhirat yang itu sebetulnya kenikmatan yang hakiki. Itulah yang akan kekal abadi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada nikmat dunia akan mereka tinggalkan, mereka akan mati bersama nikmat itu. Ya, mereka lupa itu. Ya, mereka ada masa kematian, masa di mana mereka akan meninggalkan dunia dan kenikmatannya. Mereka lupakan itu. Yang intinya mereka betul-betul cinta sama dunia dan lupa dengan akhirat. Ya, itu sifat orang kafir. Ya. Berarti sifat orang kafir bagaimana? Ya, orang-orang yang cinta dengan dunia dan melupakan akhirat. Gak beriman dengan akhirat. Mereka jadi lupakan. Mana ada itu balasan, mana ada tuh kenikmatan setelah kehidupan di dunia, gak ada. Ya. Ini yang diyakini oleh orang kafir. Ya, inilah keyakinan orang-orang kafir. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala pertama menggambarkan tentang bagaimana keadaan orang-orang di surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuh yauma idzin nadhirah. Wujuh jamak dari kata wajah. Menjadi bahasa Indonesia itu wajah, ya. Wajah, muka-muka, ya. Wujuhun, wajah-wajah, ya yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, kata Allah Azza wa Jalla, nadhirah, berseri-seri. Wajah siapa ini? Ya, para ulama mengatakan, para mufassir mengatakan, wujuh yang pertama disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-22 ini, itu maksudnya wujuhu ahli sa'adah, wajah orang-orang yang bahagia. Ya, siapa orang bahagia? Penghuni surga. Ya, yauma idzin, pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wajah orang-orang yang bahagia, berbahagia di akhirat nanti. Yauma idzin, pada hari kiamat nanti, Allah menggambarkan nadhirah. Nadhirah itu berseri-seri, bersinar, tampak indah, tampak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, musyriqatan hasanatan na'imatan. Nadhirah maknanya, kata para ulama, ya berseri-seri, bersinar, bercahaya, ya tampak bagus, indah dipandang wajah-wajah mereka ini. Na'imah, betul-betul wajah-wajah yang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah kan ketahuan ya Pak ya. Di dunia aja kalau orang lagi senang ketahuan wajahnya. Wah, ini wajah lagi banyak uangnya nih. Ini lagi banyak hartanya. Ini lagi banyak nikmatnya nih kayaknya. Mukanya nggak seperti biasanya misalnya. Ketahuan. Ya. Biasanya kalau akhir bulan wajah-wajah cemberut, bukan. Udah akhir bulan berarti. Ketahuan wajah. Kalau di dunia aja manusia ya bisa melihat wajah-wajah, menggambarkan wajah orang ya. Ini wajahnya lagi lagi banyak masalah nih Bapak ini. Mukanya kayak begini, ketekuk misalnya. Begitupun nanti di hari kiamat Bapak sekalian. Itu semua wajah-wajah itu ditampakkan sama Allah. Ada yang gembira, ada yang muram, ada yang sedih. Semuanya tampak. Ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada bisa menyembunyikan. Mungkin kalau di dunia ada ya Pak ya. Ada di dunia orang sebetulnya lagi susah tapi menampakkan wajah ceria, bisa juga ya. Ya, berkamuflase mungkin. Kalau di dunia bisa berkamuflase Pak ya. Mungkin Bapak ini lagi nggak banyak uangnya, lagi banyak masalah, tapi kalau di depan orang senyum, kayak nggak tampak masalah di orang ini, misalnya gitu. Bisa disembunyikan. Tapi di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan wajah asli manusia. Ya. Nggak bisa dia lagi berbohong, berdosa dengan menutup-nutupi ya ketakutannya dengan senyum, nggak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di hari kiamat wajah-wajah orang yang bahagia, yang menjadi penghuni surga itu betul tampak. Tampaknya bagaimana? Nadhirah, berceria, berseri-seri,
Ya, begitu bagusnya wajah mereka Allah tampakkan, begitu wajah-wajah yang merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah mengatakan, apa yang membuat mereka orang-orang yang bahagia penghuni surga ini wajahnya ceria, wajahnya tampak bersinar, tampak bagus, ya. Kemudian tampak menikmati wajahnya, ila rabbiha nadhirah. Ya, karena kepada Tuhan, ila rabbiha, ila kepada rabbiha Tuhan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, nadhirah, mereka melihatnya. Ya, karena mereka melihat Tuhan mereka mesti. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhir, mereka melihat. Artinya mereka melihat karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa melihat Allah? Apa yang membuat para penghuni surga itu wajahnya terlihat begitu nikmat, begitu menikmati, begitu ceria? Allah menyebutkan alasan karena mereka melihat Allah saat itu. Kok bisa melihat Allah membuat mereka itu begitu tampak nikmat Allah Subhanahu pada wajah mereka? Kok bisa wajah-wajah penghuni surga itu begitu ceria, begitu gembira, seakan-akan merasakan nikmat yang besar? Dan itu Allah katakan karena melihat Allah. Ternyata bagus sekali. Kalau nggak salah, Anda pernah sampaikan sama bapak sekalian, ya, bahwa nanti kata Nabi SAW, kata Nabi, idza dakhala ahlul jannatal jannah, idza dakhala ahlul jannatil jannah. Nanti kata Nabi, apabila para penghuni surga masuk surga, ya, apabila para penghuni surga telah masuk surga, kata Nabi SAW, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada para penghuni surga, yang setelah masuk surga, sebab para penghuni surga, dan mereka telah mendapatkan nikmat Allah di surga, nikmat yang semua diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada para penghuni surga. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Aturiduna syai'an azidukum. Kata Nabi SAW, hadis sahih Bukhari ini, Allah saat itu bertanya kepada para penghuni surga setelah mereka masuk surga. Pertanyaan Allah apa, Bapak sekalian? Aturiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari nikmatku yang aku akan tambahkan kepada kalian? Lihat, Masya Allah, Allah tawarkan tambahan nikmat kepada para penghuni surga setelah mereka masuk surga, dan diberikan semua nikmat kepada mereka. Iya, masuk surga, nikmat itu diberikan sama mereka semua. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Fussilat, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Azza wa Jalla, para penghuni surga ketika masuk surga, Allah mengatakan walakum, dan untuk kalian akan mendapatkan, memperoleh, kata Allah, fiha, dalam surga ini, kata Allah Azza wa Jalla, ya, ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan semuanya diberikan sama Allah. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan dalam surga ini, kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang kalian minta dari Allah Subhanahu wa taala diberikan sama Allah. Ya, disiapkan, disediakan oleh Allah, semuanya dicukupkan, dipenuhi oleh Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta dari Allah. Tapi kata Nabi SAW, setelah mereka diberikan nikmat oleh Allah, dicukupkan, dipenuhi apa yang mereka minta, yang mereka inginkan, Allah nggak berhenti bertanya kepada manusia. Ya, Allah tidak berhenti bertanya kepada para manusia. Apa pertanyaannya? Aturiduna syai'an azidukum. Apa yang kalian ingin? Ya, apa yang kalian inginkan dariku, kata Allah. Dari tambahan nikmat itu, dari nikmatku, kata Allah, yang aku akan tambahkan pasti kepada kalian. Apa kata Allah, penghuni surga? Ya, para penghuni surga, kata Nabi SAW, karena merasa telah dipenuhi oleh Allah, semua sudah dicukupkan, gak ada yang kurang. Ya, semua yang mereka minta, yang mereka inginkan sudah dikasih sama Allah SWT dari nikmat surga. Lalu Allah masih bertanya demikian kepada mereka. Apa yang mereka jawab? Ya, apa kata para penghuni surga, kata Nabi? Alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau, ya Allah, telah memutihkan, membuat wajah kami putih, bersinar-sinar, bercahaya, bergembira, ya Allah? Bukankah engkau telah melakukan ini, ya Allah? Ya. Wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau, ya Allah, telah memasukkan kami ke dalam surga, dan engkau telah berikan segala nikmat di dalam surga ini? Gitu loh, penghuni surga mati itu. Wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau, ya Allah, menyelamatkan kami dari neraka-Mu, ya Allah, dari segala siksa yang begitu mengerikan di neraka-Mu, ya Allah? Itu jawaban orang-orang di surga ketika ditawarkan Allah tambahan nikmat dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Kau ini sudah cukup ya Allah memberikan nikmat kepadaku ya Allah. Ya, dengan Engkau memutihkan wajah kami, ya, dengan Engkau memberikan masukkan kami ke dalam surga dan memberikan nikmat segalanya di dalamnya, dengan Engkau menyelamatkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Maka kata Nabi apa? Setelah menjawab ini, ya, setelah penghuni surga menjawab pertanyaan Allah, Allah meminta kepada penghuni surga apakah akan ditambahkan nikmat kepada mereka, menawarkan nikmat tambahan kepada para penghuni surga. Dijawab oleh penghuni surga dengan jawaban tadi. Maka Nabi kemudian mengatakan apa? Fakasyafal hijab. Maka saat itu kata Nabi, Allah membuka tabirnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya. Allah membuka tabir yang menghalangi para hamba, para penghuni surga untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka tabirnya, ya. Dibuka tabir agar para penghuni surga semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Nabi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu kata Nabi? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Kata Nabi, maka setelah itu kata Nabi, tidak ada kenikmatan surga, ya, yang diterima oleh para penghuni surga, yang diberikan kepada para penghuni surga yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berarti apa ini? Berarti mana yang lebih nikmat jemaah? Nikmat apa yang paling nikmat, yang paling besar kenikmatannya dari semua nikmat yang ada dalam surga? Nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah, ya. Bahwasanya nikmat di atas segala kenikmatan surga itu bukan apa? Bukan bidadari surga yang kita ingin. Wah, nanti dapat bidadari surga nanti, ya. Bukan apa? Bukan buah-buah surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diinginkan penghuni surga dia langsung datang mendekat. Tidak. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau penghuni surga menginginkan buah-buah surga, maka buah surga itu yang mendekat. Dia merunduk, ya. Kalau dia berdiri disesuaikan dengan keadaan. Kalau dia duduk disesuaikan dengan keadaan, ya. Dia mendekat, tinggal dipetik, tinggal diambil. Gak perlu kita manjat, gak perlu kita mencari ke pasar buah, gak perlu, Pak. Ya, baru terbesit kita ingin buah surga langsung datang dia, mendekat buah pohon, dahannya mendekat kepada kita. Masih berarti kalau dahannya berarti masih segar, masih fresh. Ya, bukan yang sudah berbulan-bulan disekep ya Pak, ya, disimpan, diawetin, langsung datang, Masya Allah. Bagaimana gak nikmati surga itu maksudnya, ya? Maka nikmat surga itu bukan yang paling nikmat adalah sungai yang mengalir di bawah surga itu, ya, bukan mata air surga yang berisikan minuman-minuman yang begitu nikmat untuk diminum oleh para penghuni surga, bukan. Tapi nikmat di atas segala nikmat surga adalah ketika penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya apa? Makanya orang kafir gak bisa melihat Allah, ya. Ketika orang-orang kafir di neraka itu meminta para penghuni surga untuk mengalirkan air surga, dia minta untuk dituangkan air surga untuk dia bisa mereka minum, dinikmati oleh para penghuni neraka itu, ya. Itu pun hanya gak diberi sama Allah, ya. Bagaimana, ya, para penghuni neraka itu bisa mendapatkan nikmat yang lebih dari itu, ya. Bagaimana mungkin orang-orang di neraka itu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, ya, kalau air surga tidak diberikan kepada mereka? Bagaimana mendapatkan nikmat yang lebih besar dari itu? Bagaimana mendapatkan nikmat yang paling nikmat di surga, yaitu apa? Melihat Allah. Oleh karenanya Allah mengatakan orang-orang neraka gak bakal melihat Allah, gak pernah melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, ya. Dan itu disebutkan oleh surah Al-Mutaffifin. Apa kata Allah? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mengatakan kalla, sekali-kali enggak mungkin, kata Allah, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang musyrik dalam neraka itu, penghuni neraka itu, kata Allah, mereka terhalangi, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa melihat Allah. Yang hanya bisa melihat Allah hanya penghuni surga. Dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat di atas segala nikmat. Ya, makanya Allah menyebutkan wajah-wajah orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat nanti, ya, mereka begitu berseri-seri wajah mereka, begitu nikmatnya wajah mereka, ya, wajah yang sedang merasakan nikmat yang begitu nikmatnya. Kenapa itu? Karena mereka melihat Tuhannya. Itu dia. Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka, ya, melihat Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu dia. Ya, masalahnya itu yang dirasakan oleh para penghuni, ya, para penghuni surga. Mungkin sampai sini Bapak sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang insyaallah, ya, tentang, ya, wajahnya orang-orang penghuni neraka.
Ya, bagaimana wajah mereka ini? Fadhal, mungkin ada pertanyaan sekalian, baik yang seputar kajian kita tafsir surat Al-Qiyamah atau boleh di pertanyaan yang lainnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai ini Ustaz, hisab nanti di Hisab. Ya, kita pada saat nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu. Ya. Apakah kita dikumpulkan juga dengan bersama dengan kan di dunia ini ada jin dan manusia sekarang. Ada apa? Jin dan manusia. Oh, iya. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apakah jin juga yang akan dikumpulkan juga dengan kita pada saat di padang mahsyar nanti? Iya. Iya, maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya, jin dan manusia mereka adalah makhluk yang diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya padaku. Berarti sama, punya kewajiban yang sama dengan manusia. Ya. Jadi jin ini dia punya kewajiban yang sama, ya, untuk menyembah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti bagaimana kalau mereka tidak beribadah? Sama dengan manusia, ya. Sama dengan manusia ketika tidak beribadah kepada Allah ada balasannya, ya, ada konsekuensinya, ya. Jadi apa namanya? Jin manusia ini jin seperti manusia persis. Dia punya kewajiban yang sama-sama diperintahkan Allah untuk wajib beribadah kepada Allah, wajib meninggalkan maksiat. Mereka sama, begitu. Ya, bahkan Nabi SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada manusia, juga kepada para jin. Ya. Juga Nabi ini Nabi yang diutus oleh Allah juga kepada para jin. Ya, sehingga mereka ketika nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sama Allah. Ya. Dan jin sama mengalami kematian bawa sekalian. Ya, jin ini sama kehidupan seperti sebagaimana manusia juga ada kehidupannya. Mereka beranak pinak, berumah tangga, punya anak, punya istri, ya. Kemudian mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan maksiat, ya. Yang juga ada kematian. Yang gak mati itu iblis, Bapak sekalian. Yang gak mati siapa? Ya, dari kalangan jin yang gak mati iblis. Ya, bapaknya jin memang gak mati. Ya, iblis ini yang gak mati. Tapi kalau jin sama mati. Ya, iblis ini golongan siapa? Malaikat apa jin? Jin. Jadi iblis ini golongan jin. Ya, buktinya iblis ini ya ketika disuruh sujud kepada Adam atas perintah Allah, sujud penghormatan bukan sujud ibadah ini. Baik, kalau ada perintah sujud yang kita baca dalam Al-Quran, Allah menyuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada iblis dan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini bukan sujud penyembahan, bukan, tapi sujud apa? Ta'zim, sujud penghormatan. Ya. Dan ini untuk apa namanya? Allah Subhanahu wa taala ingin menguji para malaikat dan jin ini mana yang mau tunduk kepada Allah atas perintah Allah. Ternyata jin menolak. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana bil kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami memerintahkan, kata Allah, kami mengatakan lil malaikati, kepada para malaikat dan juga termasuk jin, apa kata Allah? Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Sujudlah kalian kepada Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat sujud atas perintah Allah kepada Adam. Ya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong atas perintah Allah Subhanahu, enggak mau menolak perintah Allah. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar, kata Allah, termasuk makhluk yang ingkar pada Allah. Maka pada ayat yang lain, malaikat iblis ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa alasannya tidak mau sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Ya, bagaimana aku sujud kepada Adam? Saya lebih baik darinya, kata iblis. Ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani minal nar. Ya, engkau menciptakan ya Allah Adam ini dari tanah yang hina, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ya, merasa lebih mulia. Ini kesombongan pertama. Ya, inilah kesombongan yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah, jin. Merasa sombong, inilah sebab dia dikeluarkan, ya, dirajam oleh Allah Azza wa Jalla, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, kesombongan.
Ya, bagaimana kesombongan jin ketika di depan Allah merasa lebih baik daripada Adam. Ya, jadi merasa dia diciptakan dari api. Diciptakan dari apa? Jin apa malaikat? Jin. Ini menunjukkan dalil bahwasanya iblis itu dari bangsa jin. Dan dia mengakui engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Siapa yang diciptakan dari api? Jin. Jin dari api. Ya. Berarti iblis ini dia golongan jin. Hanya saja dia telah meminta perjanjian kepada Allah untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Ya. Berarti yang nggak mati iblis. Kalau jin yang lainnya selain iblis mati, beranak pinak, ada masa hidupnya, ada masa expired hidupnya di dunia, ada jatahnya ya. Gitu sama. Ya, yang juga akan dikumpulkan di hari mahsyar, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah. Sama. Ya. Allah a'lam. Yang lain bawa sekali. Akan dihisab amalnya ya, bawa sekali. Cukup ya, kalau tidak ada kita cukupkan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kesempatan ba'da subuh ini dari kajian tafsir surat Al-Qiyamah, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita memahami Al-Quran, ya. Allah mudahkan kita juga untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran ini, baik berupa akidah, berupa keyakinan, berupa amal. Semoga Allah mudahkan dan Allah jadikan sebab di mana Allah mudahkan kita untuk masuk dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.